tengah-tengah belantara, dia menemukan satu kepompong tergantung. Dan bahkan kepompong ini mencoba untuk menetas, di mana ulat yang sudah mulai membentuk kupu-kupu berusaha untuk keluar dari kepompong ini. Orang muda ini memperhatikan seperti apa perjuangan kepompong ini keluar dari sarangnya. Dengan waktu yang sangat lama. Dan mungkin menurut pemikiran orang muda ini, kepompong ini tidak akan mampu keluar dari dalamnya. Akhirnya saudara-saudara, orang muda ini berusaha untuk membantu. Dia membuka kepompong itu. Kemudian keluarlah kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya dan terjatuh ke tanah. Kemudian tergeletak dan mulai menggelepar-gelepar. Dan tidak lama, kupu-kupu itu pun lemas dan mati. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi hal yang sangat penting kita perhatikan? Betapa menyesalnya orang muda ini karena dia baru saja tersadar bahwa sang kupu-kupu itu membutuhkan perjuangan untuk keluar dari kepompong. Sebab di saat itulah dia akan melatih sayapnya dan sekuat tenaganya untuk keluar dari kepompong itu, kemudian mendapatkan hidup yang baru. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk jadi lebih baik. Kadang-kala kita mengalami kesusahan, tetapi semuanya itu untuk lebih baik. Perjuangan untuk semakin mengenal cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita melalui caranya. Tetapi manusia sering sekali lebih memilih cara instan. Jalan singkat, lebih mudah, dan lain sebagainya. Mereka berpikir itu lebih baik. Mereka berpikir itu lebih mudah, lebih cepat untuk mencapai tujuan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah bahwa hidup ini adalah proses untuk menuju kepada kesempurnaan. Tidak seperti orang muda yang membantu kepompong itu keluar, yang tidak pernah merasakan kesusahan untuk keluar dari apa? Dari kepompong. Akhirnya dia tidak pernah terlatih untuk terbang, untuk melatih otot-ototnya supaya kuat menghadapi kehidupan ke depan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 yang menjadi ayat naat bagi kita pada saat ini. Dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tanpa terasa saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah tiba di penghujung tahun. Pada waktu awal tahun lalu kita membuat begitu banyak program, rencana, tujuan. Entah itu rencana pribadi, entah itu rencana keluarga, entah itu rencana umat-umat Tuhan, di mana saudara bekerja. Ada banyak hal-hal yang mau dicapai. Ada banyak tujuan dari setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap perusahaan, setiap pribadi masing-masing kita. Namun, pada saat di akhir tahun seperti ini, apakah tujuan itu sudah tercapai? Dan apa yang saudara lakukan untuk mencapai tujuan itu? Ada banyak orang yang mengalami kegagalan. Tetapi Rasul Paulus menyatakan di dalam buku Filipi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa di hadapanku. Dalam suratnya ke jemaat Filipi, Paulus mengungkapkan bahwa ia berlari-lari kepada tujuan
untuk memperoleh hadiah. Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Paulus tidak mengejar kekayaan. Paulus tidak mengejar kehormatan. Paulus tidak mengejar popularitas maupun kebahagiaan yang semu. Yang walaupun sering sekali kita dalam kehidupan kita, di awal tahun, di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, yang kita rencanakan kekayaan, yang kita rencanakan kehormatan, popularitas, kebahagiaan, dan banyak hal lain. Tetapi Paulus tidak berpikir ke sana. Dia katakan, saya meninggalkan. Dia mengejar panggilan Allah di dalam Kristus, saudara-saudara. Baginya panggilan Allah bukanlah suatu beban. Tetapi panggilan Allah adalah suatu hal yang harus dia capai. Yang menjadi tujuan dan fokus dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah sepanjang tahun ini kita sudah membuat tujuan? Dan bahkan kita akan memasuki tahun berikut ke depan. Apakah kita sudah mulai menyusun apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi program kita? Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Tetapi Rasul Paulus membuat tujuan yang harus dicapai adalah memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah. Setiap orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk percaya saja, melainkan juga untuk melakukan pelayanan dalam kerajaan Allah. Pelayanan seperti apa? Apakah kita cukup datang ke gereja, membaca Alkitab? Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tugas setiap orang adalah untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada setiap orang. Inilah panggilan dan tujuan Allah bagi kita masing-masing. Bagaimana aku menjawab panggilan Tuhan dalam melayani kepentingan kerajaannya? Ada banyak cara saudara-saudara. Ada banyak sarana yang harus kita lakukan untuk memenuhi panggilan Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui dan menemukan panggilan hidup kita? Bahwa kita telah dipanggil oleh Allah. Saya yakin pada saat Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah sementara memanggil saudara. Allah sementara mengundang saudara untuk bekerja di ladang yang begitu luas. Dikatakan melupakan apa yang di belakangku. Segala kepahitan, kemarahan, sakit hati. Bahkan ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus kepada panggilan. Tidak fokus kepada tujuan. Karena apa? Bisa saja kepahitan. Bisa saja kemarahan, bisa saja sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Sudah bukan saatnya lagi kita terus mengingat-ingat kesalahan orang lain. Terus menyesali kesalahan masa lalu. Dan terus membanggakan pencapaian-pencapaian tahun-tahun yang jauh sebelum saat ini. Tetapi kita harus melihat kepada tujuan kita, yaitu memenuhi panggilan Allah. Jika kita harus menoleh ke belakang, sulit bagi kita untuk maju terus. Apapun yang sudah lewat, jangan membuat kita menjadi terhambat untuk maju. Hal yang lalu biarlah berlalu, tetapi tujuan kita untuk maju ke depan, kita harus fokus. Paulus sadar akan hal ini. Jika ia menghabiskan energi untuk memikirkan kesalahan masa lalu, saya berpikir saudara-saudara dari pengalaman Rasul Paulus, mungkin saja saudara tidak pernah mengalami. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah dia pikirkan apa yang dilakukan pada waktu-waktu yang lalu. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16, namun Paulus tahu ia tidak mungkin mengubah masa lalu. Maka ia melupakan masa lalu dan mengarahkan diri ke masa depan. Apa masa lalu Paulus? Dia adalah seorang pembunuh. Yang dia bunuh bukan penjahat, tetapi adalah yang dia bunuh umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Pernahkah saudara menyesali kesalahan pada masa lalu? Pernahkah saudara mencoba menghabiskan energi
untuk memikirkan masa lalu, kejahatan masa lalu, perbuatan masa lalu, kegagalan masa lalu, sesuatu hal yang tidak tercapai masa lalu. Seharusnya kita tidak harus menghabiskan energi untuk memikirkan itu. Memang penting, baik bagi kita untuk mengidentifikasi kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, kehancuran, atau apa saja yang membuat kita sedih, menderita, untuk menjadi suatu koreksi. Tetapi banyak umat-umat Tuhan menghabiskan energi dan tenaganya untuk menyesali masa lalu yang tidak baik. Untuk membanggakan masa lalu, pencapaian masa lalu, sampai terlupakan tujuan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini, biarlah hari ini, dan kita telah berada menuju kepada tujuan. Kita harus menyambut panggilan Tuhan. Dikatakan yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita harus memandang ke depan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita dan berlari-lari. Berlari-lari kepada tujuan. Berlari seperti seorang pelari untuk mencapai garis akhir. Rasul Paulus menggunakan seluruh tenaganya. Cara untuk mencapai garis finish. Berlari meninggalkan. Untuk berlari supaya lebih cepat, saudara-saudara, beban. Saudara boleh perhatikan pelari. Mereka memakai pakaian seminim mungkin supaya mereka membawa beban lebih ringan. Kita harus meninggalkan beban penderitaan, beban yang menjadi penghalang untuk datang kepada Tuhan. Dosa-dosa masa lalu, kehidupan masa lalu kita, supaya kita lebih ringan untuk datang berlari sampai tiba di tujuan di mana Yesus telah memanggil untuk bekerja di ladangnya. Janganlah menyerah dan putus asa. Teruslah berlari mengejar menuju pada tingkat rohani yang lebih sempurna. Di mana ada kedewasaan. Kedewasaan rohani. Di mana ada hikmat. Di mana ada pengertian. Inilah waktunya di mana Anda dipulihkan. Jika Anda terus berlari dan mengejar. Sebelum seorang Kristen bangkit dan bergerak maju untuk mencapai teritorial rohani yang baru, ia harus rela melepaskan semua belenggu masa lalu. Salah satu strategi yang dipakai oleh setan, saudara-saudara, untuk mencapai tujuan lebih dekat kepada Tuhan, dia akan selalu mengingatkan kita kepada masa lalu yang tidak baik. Kemudian mulai timbul di dalam pikiran kita untuk dendam, iri, dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa saja kita terlena dalam pemikiran yang tidak baik. Setan akan mengingatkan kita kepada kegagalan masa lalu. Bagaimana masa lalu kita yang tidak baik. Kemudian kita berpikir-pikir, apakah Tuhan menerima saya? Oh, strategi setan untuk membuat saudara tidak fokus kepada tujuan. Tidak fokus kepada panggilan Tuhan. Setan juga akan mengingatkan kita ketika kita pernah dikecewakan. Bisa saja dikecewakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Bisa saja dikecewakan oleh umat-umat Tuhan. Bisa saja saudara dan saya kecewa di dalam Ka'bah Tuhan. Setan akan gunakan itu. Setan akan mengangkat ke permukaan semua persoalan hidup di masa lalu kita. Oh, bisa saja tetangga kita memperbincangkan kita. Oh, dulu dia begini. Dulu dia begini. Sekarang dia begini. Yang membawa kita untuk tidak fokus kepada panggilan akan Tuhan. Jika Anda tidak mau melepas perasaan kecewa, tidak mau mengampuni orang lain, tidak mau menghentikan sikap selalu mencela, serta tidak bisa menghilangkan sikap khawatir sebagai akibat dari pengaruh kehidupan di masa lalu, maka Anda akan tetap terbelenggu pada keberadaan masa lalu. Inilah
cara setan untuk membuat kita tidak fokus kepada tujuan kita. Untuk membuat kita tidak fokus kepada panggilan Allah. Agar kita mampu melupakan kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan di masa lalu kita. Maka biarkanlah firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Sebenarnya banyak sekali kejadian masa lalu yang bisa mengikat Rasul Paulus. Dia seorang pembunuh. Misalnya kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Tanggung jawabnya terhadap penganiayaan atas gereja-gereja Tuhan. Ia sudah membunuh begitu banyak umat-umat Tuhan. Membakar banyak gereja Tuhan. Hal ini saudara-saudara boleh baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 57, ayat 58. Bagaimana masa lalu Rasul Paulus. Kemudian juga terjadi pergumulan di mana ia dipukuli, dilempari. Mengalami karam kapal, kelaparan, kedinginan tanpa pakaian. Ini masa lalu yang sangat tidak baik bagi Rasul Paulus. Ini perjuangan masa lalu untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi panggilan Allah. Meskipun banyak kesuksesan dialami Paulus dalam hidupnya, namun bisa saja kegagalan yang pernah dialami di masa lalu membelenggu dia. Tetapi Rasul Paulus pun tidak pernah membangga-banggakan kesuksesan masa lalunya. Dia sukses berubah dari masa lalu yang kelam kepada kehidupan yang baik. Tetapi Rasul Paulus sama sekali tidak mau melihat ke belakang. Anda lupakah semuanya masa lalu? Marilah kita membangun suatu hubungan dan lebih fokus kepada masa depan. Bisa saja kekecewaan, kegagalan, dan sikap yang cenderung mencela. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan mau diganggu oleh ingatan pada masa lalu yang menyebabkan Anda berjalan dalam perasaan terhukum. Sering sekali perasaan terhukum menghantui saudara dan saya. Perasaan begitu berdosanya kita. Tetapi saudara tahu, Yesus memanggil saudara karena begitu besar dosa kita. Yesus mau mengampuni saudara dan saya. Sekali Anda mengakui dosa-dosa Anda, menyesalinya, meninggalkannya, Allah telah membuangnya. Allah telah melupakannya. Tuhan akan menghapus semua perbuatan dosa Anda dan tidak mengingatnya lagi. Ibrani 8 ayat 12. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Seperti apapun masa lalu kita, Tuhan berjanji, bila mana kita mengaku di hadapan Tuhan, Dia menghapus dan bahkan tidak mengingatnya. Tuhan membebaskan Anda dan sepenuhnya melepaskan Anda dari masa lalu yang gelap. Ketika setan mencoba mengingatkan Anda pada masa lalu saudara dan saya, Anda harus bertindak mengambil satu keputusan untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya itulah cara untuk mengusir dan menaklukkan pikiran-pikiran yang mengganggu, di mana setan mempergunakan masa lalu kita untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang ketiga dikatakan berlari kepada tujuan. Tetapi bagaimana kita harus berlari? Ibrani 12 ayat 1-2 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Kadang-kala kita hanya membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini bila mana saudara mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, tertujulah mata kita kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi standar, bukan orang lain. Karena kalau orang lain yang kita pergunakan menjadi standar kita, itu menjadi penghambat untuk datang kepada Tuhan. Ada 3 hal yang dikatakan di sini. Pertama, kita perlu berlari dengan benar. Berlari dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berlomba dengan tekun, serius, gigih, ulet, semangat yang tinggi
dan bertekad yang bulat. Yang kedua, tinggalkan semua beban dosa. Ini sangat penting. Orang tidak akan berlari dengan cepat kalau ia masih harus memikul beban dosa. Kita harus berusaha seringan mungkin untuk berlari kepada tujuan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, beban dosa ini sangat berat. Apalagi beban dosa masa lalu yang kita ingat-ingat. Janganlah hidup di dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 34. Sering sekali kita khawatir. Khawatir dengan masa lalu kita. Khawatir dengan masa depan. Kemana kita? Kita boleh khawatir, tetapi jangan khawatir tentang hari kemarin. Sebab itu sudah di belakang kita jauh. Jangan khawatir tentang hari esok, sebab hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Inilah janji Tuhan bagi kita. Yang ketiga, berlari dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Tidak seperti Lot. Pada waktu Lot dan istrinya, Lot tertuju kepada Yesus, melihat ke depan, fokus. Dia tidak pernah pikirkan seperti apa rumahnya, hartanya. Dia fokus datang kepada Yesus. Keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi istrinya, sementara dia berlari untuk keluar, dia tidak fokus kepada tujuan. Yang kakinya memang menuju ke depan, tetapi kepala, pikiran, dan hatinya ke belakang. Akhirnya ia tidak selamat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, tidak bisa seorang itu mengabdi kepada dua tuan. Karena itu pilih Tuhan atau pilih Mamon. Tidak bisa mau pilih Tuhan, tetapi pilih juga Mamon. Kalau kita mau menang dalam perlombaan iman, maka kita harus membiarkan Tuhan menguasai hidup kita 100%. Fokus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengawali segala pekerjaan, mengawali tahun dan mengakhiri tahun ini, marilah kita fokus membuat tujuan kita. Tujuan keluarga, tujuan pribadi, tujuan jemaat, tujuan umat-umat Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa menyembah dua hal, Tuhan atau Mamon. Tetapi kita harus fokus 100% kepada Tuhan. Jangan cuman kepala kita menuju kepada Tuhan, tetapi hati kita kepada Mamon. Jangan cuman hati kita yang menuju atau kaki kita menuju ke gereja, tetapi sementara pikiran kita ada di tempat lain. Jangan cuman dompet, tetapi waktu, tenaga, semuanya harus fokus kepada tujuan. Apa itu tujuan hidup saudara? Tujuan kita adalah menggapai panggilan surga dari Allah Yesus Kristus. Ia sedang membuka tangan terbuka. Kalau bisa kita bayangkan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tangan Yesus terbuka sedang memanggil saudara dan saya. Seperti seorang bapa memanggil anak-anaknya. Namun perlu kita sadari bahwa selain panggilan surgawi itu, ada juga suara-suara lain yang berusaha untuk membelokkan saudara, untuk menggoda saudara supaya tidak mendengar, dan bahkan bisa saja saudara dan saya tidak peka mendengar panggilan itu. Itulah